Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina KLM, NIM 202493030, semester 3 angkatan 2024, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi di luar kampus utama Universitas Patimura PSDK. Di kali ini pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah pendidikan IPS di SD. Langsung saja kita masuk kepada soalnya. Ada 5 soal dan di sini soal yang pertama, bagaimana Anda menjelaskan hakikat dan tujuan utama pembelajaran IPS di SD kepada seorang teman sebaya atau calon guru SD agar ia memahami pentingnya mata pelajaran ini. Di sini saya akan menjawab, hakikat IPS di SD adalah mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial, geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, politik, dan antropologi. Untuk memahami kehidupan manusia dalam masyarakat, tujuannya bukan hanya memberi pengetahuan, tapi juga membentuk sikap sosial, kesadaran manusia, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Penjelasan ke teman sebaya atau calon guru SD, IPS itu penting karena membantu siswa memahami bagaimana cara hidup bersama orang lain, menghargai perbedaan, dan memecahkan masalah sosial di lingkungan. Melalui IPS, anak-anak belajar menjadi warga negara yang peduli, kritis, dan demokratis. Tujuan utama pembelajaran IPS di SD, yang pertama mengembangkan pengetahuan dan wawasan sosial siswa, yang kedua melatih membentuk sikap peduli, tanggung jawab, dan toleransi, yang ketiga melatih kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Soal yang kedua, jelaskan ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD, serta berikan contoh fungsi IPS yang bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari siswa. Di sini jawabannya, ruang lingkup IPS di SD meliputi ada 3-5. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungannya. Itu disebut geografi dasar. Yang kedua, waktu keberlanjutan dan perubahan, itu disebut sejarah. Yang ketiga, perilaku ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, itu disebut ekonomi. Yang keempat, sistem sosial dan berdaya masyarakat, disebut sosiologi. Disebut sosiologi dan antropologi. Yang kelima, peraturan dan lembaga sosial, disebut politik dan kewarganegaraan. Kita masuk kepada fungsi IPS untuk masih menjawab soal nomor 2. Membantu siswa memahami realitas sosial di sekitar mereka, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi, membentuk karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Contohnya fungsi IPS dalam kehidupan sehari-hari siswa, ketika siswa belajar tentang kegiatan jual beli di pasar, mereka memahami konsep ekonomi, menghargai kerja keras orang tua, dan belajar jujur dalam transaksi sederhana. Di sini saya akan menjawab atau membacakan soal nomor 3. Ceritakan secara singkat bagaimana perkembangan kurikulum IPS dan Indonesia memengaruhi pembelajaran IPS di SD menurut Anda. Apa yang penting? Jawabannya, perkembangan kurikulum IPS di SD, kurikulum 1975 dan 1984. IPS masih terpisah atau disebut geografi, sejarah, ekonomi. Kurikulum 1994 IPS mulai terpadu. Kurikulum 2006 adalah kurikulum KTSP lelah fleksibel. Guru bisa menyesuaikan konteks lokal. Kurikulum 2013 IPS diajarkan dengan pendidikan tematik, integratif, berbasis kompetensi dan karakter. Kurikulum Merdeka menekankan profil pelajar
belajar Pancasila. Proyek sosial pembelajaran berbasis pengalaman, pengaruh terhadap pembelajaran kurikulum terbaru, mendorong siswa lebih aktif dan berpikir kritis, serta mampu mengaitkan materi IPS dengan kehidupan nyata. Perubahan paling penting dari pembelajaran hafalan menuju pembelajaran kontekstual dan kolaboratif yang menumbuhkan nilai dan karakter sosial seorang siswa. Ya, kita masuk kepada soal nomor 4 yang berbunyi, apa yang dimaksud dengan pendekatan tematik integratif dalam pembelajaran IPS di SD? Berikan salah satu contoh tema sederhana yang dapat menggabungkan konsep dari beberapa disiplin IPS SD. Jawabannya, pengertian pendekatan tematik integratif adalah cara mengajarkan IPS dengan menggabungkan beberapa konsep atau disiplin ilmu dalam satu pembelajaran arah yang bermakna bagi siswa. Contoh penerapan sederhana tema kegiatan ekonomi di sekitarku. IPS mengenai kegiatan jual beli dan profesi masyarakat. Matematika menghitung harga dan kembalian. Bahasa Indonesia membuat laporan dan hasil wawancara pedagang. Berpakaian memahami nilai kejujuran dan tanggung jawab. Manfaat, siswa memahami hubungan antar konsep, dapat menerapkan dalam kehidupan nyata, bukan sekedar menghafal atau fakta. Ya, soal yang kelima, apa teori yang Anda ketahui tentang teori Piaget atau Piaget, Vygotsky atau Brunner, dan jelaskan bagaimana teori-teori tersebut dapat ditetapkan dalam kegiatan pembelajaran IPS di SD, dan sertakan contoh aktivitas yang sesuai. Di sini jawabannya, Piaget adalah tahap perkembangan kognitif. Siswa SD berada pada operasional kognitif yang berada pada 7 sampai dengan 11 tahun. Mereka belajar lebih baik melalui pengalaman langsung, benda nyata, dan kegiatan konkret. Penerapannya, guru mengajak siswa untuk membuat miniatur pajar atau simulasi jual beli agar mereka memahami konsep ekonomi secara nyata. Vygotsky, teori sosial kultural, belajar terjadi melalui interaksi sosial dan scaffolding. Pentingnya zona perkembangan proksimal atau ZPD. Penerapannya, guru membentuk kelompok diskusi tentang masalah sampah di lingkungan sekolah, lalu membimbing siswa berdiskusi dan mengumpulkan solusi bersama. Brunner, discovery learning dan spiral kurikulum, siswa harus menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan bimbingan. Materi IPS sebaiknya disusun dari sederhana ke kompleks atau spiritual, atau disebut spiral. Penerapan, siswa diajak melakukan inquiry tentang perubahan sosial di lingkungan desa dengan melakukan wawancara langsung dan mempresentasikan temanya. Jadi, pembelajaran IPS di SD bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan sosial melalui pengertian nyata dan kegiatan kolaboratif dan pendekatan tematik yang bermakna. Di sini ada teori belajar modern membantu guru menciptakan pembelajaran aktif, kontekstual, dan berorientasi karakter. Mungkin itu saja dari soal dan jawaban yang saya berikan. Terima kasih.